Dari dulu emas dikenal sebagai simbol kemewahan. Tapi akhir-akhir ini, dia bukan cuma simbol, dia jadi solusi. Mungkin bukan solusi atas semua masalah, tapi cukup banyak masalah ekonomi yang bikin orang akhirnya berpaling ke emas. Dan menariknya, ini bukan cuma tren di kalangan orang kaya atau orang yang ngerti investasi. Ini udah jadi fenomena massal. Dari ibu rumah tangga sampai mahasiswa freelance, banyak yang mulai nanya, sekarang harga emas berapa ya? Mungkin kalau kita tarik benang merahnya, semuanya bermula dari satu perasaan sederhana, resah. Iya, resah karena harga kebutuhan pokok naik terus, tapi gaji nggak nambah-nambah. Resah karena uang yang disimpan di tabungan rasanya makin nggak berarti. Resah karena kalau terus-terusan begini, masa depan kayaknya bakal lebih berat. Dan di tengah semua keresahan itu, emas muncul sebagai alternatif yang, anehnya, nggak terlalu bikin takut. Coba bandingin dengan saham, kripto, atau bahkan bisnis kecil-kecilan. Semua itu ada risikonya. Bahkan bisa bikin stres karena fluktuasi atau ketidakpastian. Tapi emas, stabil. Nggak pernah kasih janji manis, tapi juga nggak pernah bikin deg-degan parah. Dia ada di sana, diam-diam naik nilainya seiring waktu. Tapi kenapa emas? Apa sih yang bikin logam satu ini begitu dicintai sepanjang zaman? Satu kata, percaya. Manusia percaya pada emas jauh sebelum mereka percaya pada mata uang kertas. Apalagi pada angka digital yang sekarang disebut e-money. Sejak zaman dulu, orang tukar emas sebagai alat tukar yang dipercaya lintas budaya, lintas bangsa, bahkan lintas zaman. Dari kerajaan Mesir, Romawi, sampai Majapahit, semua menghargai emas. Dan rasa percaya itu masih bertahan sampai sekarang. Bahkan mungkin makin kuat. Karena sekarang kita hidup di dunia yang serba nggak pasti. Kita percaya bahwa emas bisa menjaga nilai uang kita. Kita percaya bahwa emas bisa jadi jaring pengaman saat krisis datang. Kita percaya bahwa emas adalah satu-satunya harta yang nilainya nggak akan nol. Tapi tunggu sebentar, bukannya emas itu cuma penjaga nilai aja? Nah, ini bagian menariknya. Emas memang bukan kendaraan tercepat buat nyari kekayaan. Dia nggak lompat tinggi dalam semalam, nggak bisa naik 500% dalam seminggu, kayak saham gorengan atau kripto. Tapi justru karena dia nggak menggoda itulah, emas dihargai sebagai bentuk kekayaan sejati. Bayangin gini, kamu kerja keras bertahun-tahun, nabung pelan-pelan, dan kamu simpan hasil jerih payah itu dalam bentuk rupiah. Tiba-tiba, dalam waktu 5 hingga 10 tahun, daya beli rupiah kamu turun drastis. Yang dulu bisa beli sepeda motor, sekarang cuma cukup buat beli HP mid-range. Nah, disinilah peran emas mulai terasa. Kalau kamu simpan kekayaan dalam bentuk emas, nilainya cenderung ngikutin inflasi, bahkan kadang ngelampauinya. Jadi bukan soal emas bikin kaya, tapi emas mencegah miskin diam-diam. Dan percaya deh, kadang menjaga kekayaan itu lebih penting daripada menciptakan kekayaan baru. Apa gunanya kamu cuan gede di satu sisi, tapi bocor terus di sisi lain karena nilai uang kamu turun? Makin kesini, orang makin sadar. Uang bisa dibuat dengan kerja keras, tapi nilainya bisa hilang tanpa permisi. Dan emas, dengan semua kesepiannya, adalah pilihan yang masuk akal buat menjaga hasil kerja keras itu tetap utuh. Itulah kenapa tren beli emas makin meluas. Sekarang, mari kita lihat dari sisi lain. Emas bukan sekadar alat simpan kekayaan. Dia juga punya nilai simbolik dan psikologis yang kuat. Coba kamu tanya ke nenek atau kakek kamu, kenapa mereka dulu nyimpan emas? Nggak semua jawabannya soal investasi. Ada yang bilang, buat jaga-jaga. Ada juga yang bilang, biar kalau ada apa-apa bisa dijual. Dan kadang, itu disimpan bukan di bank, tapi di bawah kasur. Serius, karena emas memberikan rasa aman. Pegang fisiknya, tahu tempat simpennya, dan yakin bahwa nilainya nggak akan lenyap kayak saldo digital. Lucunya, makin digital dunia kita sekarang, makin banyak orang balik ke hal-hal yang bisa disentuh. Dan emas termasuk di dalamnya. Bukan berarti kita anti teknologi, tapi di tengah banjir informasi dan volatilitas dunia digital, emas terasa seperti jangkar, pegangan yang nggak goyah. Apalagi sekarang, akses ke emas makin gampang. Kamu nggak perlu datang ke toko emas sambil deg-degan karena nggak ngerti harga. Sekarang ada aplikasi, ada marketplace, ada platform yang bikin kamu bisa beli emas mulai dari 10 ribuan doang. Kamu bisa beli harian, mingguan, sesuai budget. Ada emas digital,
Ada emas fisik mini dengan kemasan lucu dan eksklusif. Aku sempat lihat produk yang cocok banget buat kamu yang pengen mulai nabung emas dari sekarang. Desainnya oke, bisa buat hadiah, tapi juga jadi cara elegan buat simpen kekayaan dalam bentuk fisik yang bernilai. Dan tenang aja, kamu bisa atur beli rutin, kayak nabung, tapi hasilnya bisa kamu pegang beneran. Untuk linknya aku taruh di kolom deskripsi ya. Sekarang coba renungkan sedikit. Di tengah segala pilihan investasi yang menjanjikan langit dan bumi, kenapa justru orang balik ke emas yang sederhana dan gak neko-neko? Jawabannya, kestabilan itu underrated. Kita terlalu sering kejar cuan gede, sampai lupa bahwa kekayaan sejati itu bukan soal berapa banyak kamu hasilin, tapi seberapa baik kamu jaga hasil kamu. Emas ngajarin kita soal kesabaran, soal konsistensi, soal berpikir jangka panjang. Dia bukan superstar yang disorot media tiap minggu, tapi dia selalu ada di balik layar jaga ritme. Dan sekarang orang mulai mikir panjang. Kita nggak cuma cari uang buat hari ini, tapi buat masa depan. Buat anak, buat pasangan, buat diri kita di usia tua nanti. Dan emas, dengan caranya yang klasik, bisa jadi bagian dari rencana itu. Emas juga ngasih rasa punya. Saat kamu megang emas fisik, kamu ngerasa benar-benar punya sesuatu yang bernilai. Dan kadang, perasaan itu bikin kamu lebih disiplin dan mindful dalam ngatur keuangan. Bahkan beberapa orang sekarang mulai bikin dana darurat dalam bentuk emas. Jadi bukan cuma simpanan cash di bank, tapi juga sebagian disimpan dalam bentuk emas fisik mini yang mudah dicairkan. Karena ya itu tadi, emas bisa jadi pelindung saat segalanya kacau. Dan gak perlu khawatir, sekarang emas udah jauh lebih transparan dan terjangkau. Harga bisa dicek tiap saat. Banyak tempat jual beli emas yang udah terdaftar resmi dan aman. Bahkan marketplace besar sekarang udah punya fitur pembelian emas atau produk emas fisik yang terpercaya. Jadi kamu nggak harus repot ke sana kemari. Banyak orang yang juga suka sama konsep emas kecil-kecil lama-lama jadi bukit. Kayak beli seminggu sekali atau sebulan sekali. Kamu nggak bakal ngerasa kehilangan uang banyak, tapi tahu-tahu koleksi emas kamu udah segenggam sendiri. Dan ketika nanti butuh, kamu nggak harus jual semua. Bisa dicairkan sebagian aja. Fleksibel tapi tetap berharga. Jadi buat yang masih ragu, kamu nggak harus beli sekaligus 100 gram. Mulai aja dulu dari yang kecil, anggap aja itu bagian dari rencana hidup kamu. Sama kayak kamu nabung buat liburan, atau buat gadget baru. Bedanya, yang ini bukan buat senang sekarang, tapi buat tenang nanti. Aku tahu, ada juga yang bilang, ngapain beli emas? Mending diputar buat usaha. Dan itu sah-sah aja. Tapi realita di lapangan, banyak juga usaha yang untungnya kecil banget. Atau malah rugi, karena manajemen gak rapi, atau karena situasi gak mendukung. Nah, emas tuh bisa jadi semacam rem tangan. Biar kamu gak ngebut terus-terusan tanpa mikirin tabungan. Dan ingat, emas itu bukan pesaing bisnis atau investasi lain. Justru dia bisa jadi teman. Kombinasi. Kamu punya saham buat pertumbuhan, punya emas buat stabilitas. Kamu punya bisnis buat cash flow, punya emas buat simpanan jangka panjang. Kamu main kripto? Silakan. Tapi pastikan kamu punya emas juga buat jaga-jaga kalau kripto kamu lagi bear market. Jadi, balik ke pertanyaan awal. Kenapa makin banyak orang beli emas? Padahal nilai rupiah makin merosot. Karena justru itulah alasannya. Di saat rupiah goyang, emas berdiri tegak. Dan makin banyak orang sadar, emas nggak ngasih janji kaya, tapi dia bantu kamu tetap punya daya beli. Dan dalam jangka panjang, itu adalah bentuk kekayaan juga. Kamu nggak harus jadi penganut emas garis keras. Tapi nggak ada salahnya kamu kasih ruang buat dia dalam hidup kamu. Bahkan kalau cuma mulai dari 1 gram pertama, itu udah langkah besar. Kamu bisa mulai sekarang juga. Pilih produk emas mini yang dikemas menarik dan bisa dikoleksi, dan tentunya cocok buat pemula, harganya masuk akal, dan gampang dibeli lewat marketplace. Kalau kamu penasaran, cek aja di kolom deskripsi ya. Karena pada akhirnya, emas bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang siapa yang bertahan lebih lama. Semoga video kali ini ngasih kamu insight baru tentang ramainya orang-orang yang membeli emas. Semoga bermanfaat. See you di next video.